Allahumma sholli ala Muhammad. Muhammad ya Rabbi alaihi wasallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa bihi astaghfir min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi faya rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi wasalli wasallim kulla yawmi wa lailatin ala man bihi rahmanu yaqbalu tawbati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffar dzambi wa sallahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah ayat 55. Ayo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lahum hadhihi al-qaryata faqulu minha haythu shi'tum rawadan wa dakhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabaddala allazina zalamu qawlan ghayra alladzi qila lahum فأنزلنا على الذين ظلموا رزقا
rijzam minas samai rijzam minas samai bima kanu yafsukun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta. Jadi kaumnya Kanjeng Nabi Musa berkata kepada Kanjeng Nabi Musa, ya Musa, wahai Kanjeng Nabi Musa, lan nu'mina laka hatta, tidak akan kami beriman kepada engkau. Gak percaya umatnya ini, kaumnya ini kepada Kanjeng Nabi Musa. Kanjeng Nabi Musa sebelumnya sudah berkata, wa idh qala Musa liqaumihi, ketika berkata Kanjeng Nabi Musa terhadap kaumnya, ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittihadikumul ijla fatubu ila barikum faqtulu anfusakum dzalikum khairun lakum inda bariukum fataba alaikum innahu wattawwabur rahim. Suruh bertaubat oleh Kanjeng Nabi Musa. Suruh jangan menyembah patung emas yang berupa anak lembu atau anak sapi. Anak sapi itu kalau di Jawa apa namanya? Pedet. Jadi pedet itu dibuat patung dari emas terus disembah. Karena pinginnya orang Israel, Yahudi Israel ini pinginnya Tuhannya itu nyata. Tuhannya itu ketok mata, ketok meripat. Terus jawab kaumnya Kanjeng Nabi Musa, lan nu'mina laka hatta, tidak akan beriman kami terhadap engkau hatta sampai narallah, sampai bisa melihat Allah jahrotan, secara jahar, secara jelas, dengan mata kepala. Fa'adatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun, maka ditimpakan kepada mereka apa itu? Sa'iqatu halilintar, doar. Wa antum tanzurun, dan mereka semua itu, kalian semua itu tanzurun, melihatnya. Ketok enggak itu halilintar itu kalau pas lagi menyambar luar itu aja sudah enggak sanggup kita melihat secara jelas, apalagi melihat Tuhan, apalagi melihat Allah dengan mata kepala kita aja enggak sanggup melihat matahari, pas lagi bersinar bisa buta mata kita. Tsumma ba'atsnakum, kemudian kami bangkitkan kalian semua, mim ba'di mautikum, dari setelah kematian kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian semua tashkurun, bersyukur. Apanya yang dibangkitkan itu? Dari kematiannya itu apa? Adalah keimanannya. Keimanannya yang kemarin sudah mati, bukan beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Kanjeng Nabi Musa, nggak percaya juga, itu dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali keimanannya itu, agar mereka itu bersyukur. Kemarin keimanannya udah mati, udah nyembah patung, udah nyembah berhala, oleh Allah dibangkitkan kembali yang sudah mati. Bisa aja ini maknanya juga asal usul kita itu awalnya tidak ada, kemudian oleh Allah dibangkitkan, diciptakan. Kita itu dari apa kita diciptakan? Dari setetes
mani, nutfatan dari nutfah, kemudian nutfah bertemu dengan sel telur jadi mudghatan dari jadi segumpal darah, alaqatan yang menempel seperti lintah di dinding rahim dari seorang ibu. Kalau sampean tahu itu, kalau sampean ingat itu, tentunya sampean itu bersyukur. Aku ini biyen dijadikan dari apa sih? Dijadikan dari air yang memuncrat, dari air yang menjijikkan, yaitu mani. Terus gandang koyok ini saya. Terus gak bersyukur piye sampean itu. Ayu nih koyok ini. Gak syukur piye. Membuktikan syukur kita kepada Allah dengan cara meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Dengan cara apa? Sholat berjamaah. Yang sholat samprit. Berarti menandakan bahwa kebanyakan manusia kurang bersyukur kepada Allah, dan hamba-hambanya hanya sedikit yang pandai bersyukur. Wa qalilan min ibadiyas syakur. Wa dalalna alaikumul ghamamah, dan memberi naungan kami alaikumul ghamamah kepada kalian dari awan. Wa anzalna alaikum, dan kami turunkan kepada kalian al-manna sejenis madu, wassalwa sejenis unggas. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah minum-minuman yang bergizi, makanlah unggas seperti burung puyuh, seperti ayam, boleh dimakan. Kulu min thayyibat, kalau makanan itu yang halal dan juga bergizi. Ma razaqnakum, apa-apa yang kami berikan rezeki kepada kalian. Wa ma zalamuna, dan tidak terdolimi kami. Misalkan sampean gak bersyukur, sampean mau sholat, sampean mau zakat, sampean mau haji, itu tidak akan mendolimi Allah. Allah tidak akan ngefek. Walaupun sebaliknya, sampean sergap bersyukur, sampean sergap sholat, sampean sergap zakat, haji, umroh, itu juga tidak yanfa, tidak bermanfaat kepada Allah. Dan semua yang kita lakukan, amal ibadah yang kita lakukan akan kembali kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum fa falaha. Ya. Jadi kalau sama Allah nggak akan ngefek. Karena sampai sergap sholat terus Allah senang sama-sama, enggak. Itu untuk kebaikan sampean sendiri. Terus karena sampean nggak sholat, satunya nggak sholat semua, terus Allah dari Tuhan turun jadi kopral, enggak. Tetap Allah adalah Rabbul Alamin. Walakin kanu anfusahum yadhlimun, melainkan kanu ada kalian itu anfusahum, diri kalian, yadhlimun, kalian aniaya sendiri, kalian dolimi sendiri. Kalau sampean nggak sholat, sampean itu mendolimi diri sampean sendiri. Kalau sampean nggak syukur, berarti sampean itu mendolimi diri sampean sendiri. Kalau sampean itu kafir, musyrik, syirik, itu tandanya sampean itu mendolimi diri sendiri. Jadi gak sholat, gak zakat, berbuat jelek, tandanya itu kita itu mendolimi diri kita sendiri. Harus sadar itu. Banyak orang yang gak sadar sekarang bahwa semua apa yang dikerjakannya akan kembali kepada dirinya sendiri. Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryah, dan ketika berkata kami Allah Subhanahu wa taala, udkhulu hadhil qaryah, masuklah kalian ke dalam negeri ini. Negeri apa? Baitul Maqdis. Fakulu minha, maka makanlah rezeki yang ada di dalamnya, haitsu syi'tum, sesuai dengan keinginan kalian, ragadan, sepuas kalian.
Wadkhulul babah, dan masuklah kalian kepada bab, kepada pintu. Pintu apa ini? Pintu taubat, sujadan, dengan merendahkan diri kita, dengan sujud kita, dengan rukuk kita. Waqulu, dan berkatalah kalian semua, hitotun, ampuni kami ya Rabb, ampuni kami ya Allah. Maka Allah naghfir lakum, Allah akan memaafkan kalian khotoyakum, dosa-dosa yang kalian lakukan. Wa nazidul muhsinin, dan menambah kepada kalian al-muhsinin, kebaikan-kebaikan. Jadi kalau kebaikan oleh Allah akan dilipat gandakan sampai kali lipat. Fabaddalal ladzina zalamu. Sayangnya di sini kebanyakan manusia di sini, tatkala manusia itu diberikan kebaikan, ingat sedilu, habis itu melupakan lagi. Wabaddalah, maka mengganti alladzina zalamu, orang-orang yang zalim tadi. Mengganti apa? Qaulan, perkataan, ghairal ladzi, dengan yang lainnya, qila lahum, yang dikatakan kepada mereka. Dari apa contohnya? Hittotun, mereka itu minta ampun, tapi sama mereka diganti hintotun. Apa? Minta makan, minta keduniaan. Gak bertaubat mereka, cuma dunia toh. Ini ciri-ciri orang Yahudi Nasrani. Jangan sampai di dalam jiwa kita ada sifat-sifat seperti ini. Memper, hampir sama kita dengan orang Yahudi nanti. Dikit-dikit diukur dengan materialistis, dengan keduniaan. Jangan sampai. Kemarin waktu hari raya ada kejadian yang sangat luar biasa, membuat pelajaran buat saya pribadi. Tentang apa? Keduniaan. Jadi orang mengukur orang lain kebanyakan dengan material, dengan kekayaan, sampai mengukur tentang ibadah itu dengan kekayaan. Jadi orang yang rajin ibadah kaya raya, dan menyangka orang yang miskin itu gak rajin ibadah. Bahaya mengukur kesuksesan, kebahagiaan, ketenangan jiwa itu dengan harta. Salah total. Malah sebaliknya, dengan harta, kekayaan yang kita miliki, kadang kita itu akan dibengkokkan ke arah memuaskan hawa nafsu kita, menjerumuskan kita ke lembah kenistaan, dienggok nombek setan. Akhirnya tatkala melihat orang lain sedih, mereka senang. Tatkala melihat orang lain miskin, mereka bergembira. Gak malah iba. Tatkala kita dimampukan oleh Allah, melihat tetangganya miskin, melihat orang lain miskin kekurangan, kita nggak menginfakkan harta kita di jalan Allah. Enggak. Karena mengganti perkataan mereka itu dengan hittotun menjadi hintotun, maka Allah wa anzalna, maka menurunkan Allah alal ladzina zalamu, terhadap orang-orang yang zalim itu, zalim terhadap dirinya itu, apa? Rizam minas sama. Rizam itu bisa dikatakan siksaan minas sama, siksaan yang keji dari langit, dari bumi. Berupa apa? Angin puting beliung, tampak di atas tampak besar, di bawah kecil, tapi semua yang dilaluinya diangkat. Bima kanu yafsukun, dengan apa yang ada pada mereka, yafsukun, sifat-sifat fasik. Udah dikasih tahu yang baik, tapi tetap melakukan yang lain. Disuruh berbuat kebaikan, malah tetap berbuat kemungkaran. Itu jiwa-jiwa fasik, jiwa-jiwa orang-orang yang fasik. Disuruh bersyukur kepada Allah, malah kufur.
Dikasih amanah malah khianat, berjanji malah ingkar, disuruh jujur malah berbohong. Gak boleh. Itu berarti kalau kita memiliki jiwa-jiwa seperti itu, berarti kita memper dengan orang Yahudi, Nasrani, Israel. Berarti di dalam jiwa kita ada sifat-sifat fasik. Kalau di dalam jiwa kita ada sifat fasik, maka Allah akan menurunkan terhadap kita rijzam minas sama, azab yang amat keji dari langit. Na'udzubillah. Langit itu adalah apa ya? Naungan buat kita. Langit itu ada berapa lapis? Ada 7 lapis. Jangan sampai nikmat berupa langit itu dicabut oleh Allah. Langitnya kita itu ada berapa? Langitnya kita itu ada berapa? 7. Apa aja, Mauri? Mulut, apa lagi? Hidung 2, 3, terus kuping 2, berapa? Mata 2, berapa? Tuh 7. Itu nikmat-nikmat yang Allah berikan terhadap kita. Untuk apa? Untuk menyaksikan kebesarannya Allah. Mata 2, kuping 2, hidung 2, mulut 1. Itu panca indera yang harus kita syukuri. Tempatnya di mana? Di atas. Menandakan kalau di atas adalah langit. Jadikan panca indera itu untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah, biar kita tambah bersyukur. Jangan sampai kita kufur, apalagi syirik, menyekutukan Allah. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan